Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kembali pada malam hari ini kita ibadah di rumah Ibu Nelly Pelealo. Adapun wujud doa pada malam hari ini adalah mengucap syukur dan berterima kasih atas pekerjaan dan usaha yang dilakukan Fani, dan berdoa mengenang kepergian orang tua mereka almarhum Hendrik Pelealo 12 tahun yang lalu dan Bapak Diki 35 tahun yang lalu. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri. Kita awali dengan lagu pembukaan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan mencoba belajar dari bacaan pertama dan kedua, di mana bacaan pertama adalah berdoa dan bersyukur atas perkembangan iman. Kemudian dalam bacaan kedua kita akan mencoba melihat 3 hal penting untuk menguatkan iman kita agar kita selalu kuat dan selalu bersemangat dalam menjalankan kehidupan beriman kita sebagai orang Katolik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk itu marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam ibadat ini dengan mengawali dengan tobat. Marilah kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perperan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian untuk mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu tahu dan memperhatikan segala kebutuhan kami. Engkau pun selalu mengatur apa yang paling baik bagi kami. Maka kami mohon, berkatilah kami semua dalam melaksanakan karya penting yang kini kami hadapi. Semoga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil.
yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kami adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Lukas ayat yang ke-38 sampai dengan 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya mengobati dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitahukan Injil dalam rumah-rumah ibadah
di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan hari ini, bacaan pertama, berbicara tentang berdoa dan bersyukur. Itu isi surat dari Paulus kepada umat di Korintus. Karena pertumbuhan iman yang terjadi di sana, yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang sangat penting untuk pertumbuhan atau perkembangan iman kita. Yang pertama adalah firman. Firman itu sendiri, di mana kita harus mendekatkan diri atau kita mencari tahu tentang firman Tuhan, yaitu melalui Injil. Kemudian yang kedua adalah kisah atau kejadian masa-masa lalu yang sudah terjadi, pengalaman masa lalu yang sudah terjadi. Dan yang ketiga adalah kesaksian masa lalu dan kesaksian masa yang terjadi sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan pemilih saya ini, saya ada satu cerita. Ada cerita tentang tes iman. Ada ceritanya seperti ini. Ada seorang dosen, kebetulan dosen ini adalah seorang ateis, ya, seorang ateis. Dia mengajar di lingkungan sekolah Katolik. Sebagai guru baru pada suatu hari, sekitar jam 12 siang, dia lagi mengajar. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa jam 12 tepat itu adalah doa Angelus. Dan pada saat itu semua orang berdiri di tempat, meninggalkan pekerjaannya dan berdoa 1 atau sampai 2 menit berdoa Angelus. Dan dosen itu kaget melihat, tapi dia bingung-bingung, tapi dia perhatikan saja semua mahasiswa itu pada diam dan mengambil posisi untuk berdoa. Setelah selesai, rupanya dosen itu agak terusik, ya, agak terusik. Jadi akhirnya dia bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya kepada anak-anak mahasiswanya. Pertanyaannya seperti ini: apakah kalian pernah melihat Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi di ruangan itu ada sekitar mungkin 50 mahasiswa. Dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Apakah kalian pernah melihat Tuhan? Tanya satu-satu sampai mungkin 10 orang, tidak ada yang menjawab. Akhirnya dosen itu menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan karena tidak ada yang melihat Tuhan. Itu dosen itu menyimpulkan seperti itu. Tapi akhirnya diam-diam di belakang ada seorang mahasiswa yang angkat tangan. Dia bilang, "Pak dosen, saya bisa menjawabnya. Tapi Pak dosen harus menjawab dulu pertanyaan saya. Saya ada satu pertanyaan." Dosen itu menjawab, "Silakan." Akhirnya mahasiswa itu bertanya, "Pak dosen, apakah dosen pernah melihat otak?" Dosen itu berdiri dan bingung-bingung, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Artinya dia juga belum pernah melihat otak. Akhirnya mahasiswa itu dia bilang, "Sama kalau begitu saya menyimpulkan bahwa Bapak tidak punya otak. Seperti Bapak tadi mengatakan bahwa karena tidak ada pernah melihat Tuhan, menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan. Saya juga menyimpulkan bahwa Bapak tidak pernah melihat otak, berarti Bapak tidak punya otak." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, cerita ini sedikit lucu, tapi ini adalah tanggapan iman kita masing-masing. Kalau kita lihat tadi dari bacaan-bacaan tadi, surat Paulus ke umat di Kolose, dia sangat berucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala perkembangan iman
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sama dengan iman kita. Dari lahir sampai sekarang iman kita terus diuji dan berkembang dan bertumbuh. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lihat perjalanan Yesus. Dia keluar dari rumah-rumah ibadat, mengajar dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Yang menarik di sini adalah dari rumah-rumah ibadat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berarti yang di rumah ibadat itu adalah sudah mengenal Tuhan sebenarnya. Tapi kenapa Yesus masuk di rumah-rumah ibadat? Karena ternyata orang yang sudah meyakini Tuhan itu masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi mungkin di zaman sekarang juga ini masih ada. Mungkin sudah rajin ke gereja, sudah rajin beribadah, sudah doa rukun setiap minggu, ataupun sudah doa siang dan malam di rumah, tapi masih mempercaya hal-hal lain. Misalnya kalau ada masalah mungkin masih pergi di dukun, atau pergi di paranormal, atau bahkan pergi di tempat-tempat yang lain, atau menyembah yang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Jadi dalam rumah-rumah ibadah pun yang sudah menyatakan ikut Yesus masih ada yang menduakan, atau bahkan masih ada yang hanya casingnya saja sebagai pengikut Kristus, tapi belum sepenuhnya mengikuti firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bacaan-bacaan ini sungguh mengingatkan kita atau menguatkan kita agar kiranya kita semakin kuat mendalami atau membaca firman Tuhan. Marilah kita dengan cara kita masing-masing selalu membaca firman Tuhan agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian kesaksian-kesaksian seperti pengalaman-pengalaman masa lalu, Tuhan menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin saat ini satu hal yang sangat kita takuti pada saat ini adalah saat penyakit yang dibilang COVID, ya, yang pada saat ini sampai hari ini masih sangat menakutkan untuk kita semua. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, ya, seperti pengalaman masa lalu, orang-orang membawa diri datang kepada Tuhan, memohon untuk disembuhkan, kemudian mengajak Tuhan untuk melawat orang sakit, seperti tadi mertua dari Simon diajak untuk ke orang sakit, kemudian orang-orang datang membawa diri yang sakit untuk disembuhkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di situasi yang sekarang ini COVID yang begitu menakutkan, marilah juga kita membawa diri, ya, membawa diri kepada Tuhan untuk disembuhkan atau untuk dilindungi atau dibentengi dari penyakit yang sangat menakutkan ini. Tapi di samping itu, Tuhan tujuan utamanya bukan hanya melakukan mujizat semata-mata, seperti pada bacaan terakhir tadi dia mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyembuhkan atau hanya untuk membuat mujizat, tapi untuk mewartakan sabda atau untuk mewartakan Injil. Bahkan mengatakan tadi untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita juga sebagai pengikut Kristus, marilah kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, marilah kita senantiasa mewartakan sabda Tuhan dengan cara kita masing-masing, apakah di tengah keluarga kita, di orang-orang dekat kita, atau bahkan di tempat-tempat lain dengan tingkah laku kita. Karena kualitas iman seseorang itu diukur dari tingkah laku atau kehidupan sehari-hari, bagaimana penerapan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma kalau kita cuma membaca tapi
dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menghamparkan seperti apa yang difirmankan itu atau apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita renungkan pada malam ini kiranya berkenan di hadapan kita dan kiranya bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi marilah demikianlah renungan singkat pada malam hari ini. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini marilah kita berdoa untuk pekerjaan kita, usaha-usaha kita, secara khusus usaha Fani dan pekerjaan Fani yang saat ini sementara dikerjakan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai suatu usaha yang penting bagi hidup kami. Kami ingin memulainya dalam nama-Mu. Maka kami serahkan segalanya pada kebijaksanaan-Mu. Dampingilah kami semua dengan rahmat dan belas kasih-Mu. Engkaulah, enyahkanlah dari tempat ini setan, jangan sampai mengganggu dan atau merintangi usaha kami. Hadirkanlah para malaikat perdamaian supaya usaha kami ini dapat berjalan dengan baik. Satukanlah hati semua orang yang ambil bagian dalam usaha ini, agar kami senang sehati sejiwa, mencurahkan seluruh daya tenaga serta akal budi. Jauhkanlah segala macam percecokan. Engkau yang berjanji mendampingi umat-Mu sampai akhir zaman. Dampingilah kami senantiasa. Semoga usaha yang kami mulai demi nama-Mu sampai pada penyelesaian dan hasil yang memuliakan demi kemurahan hati-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara sekalian, didorong oleh kepercayaan kepada Allah, marilah kita mengaturkan permohonan-permohonan kepadanya. Marilah kita berdoa untuk almarhum Hendrik Pelealo yang dipanggil 12 tahun yang lalu dan Diki 35 tahun yang lalu. Bapa di dalam surga, semoga almarhum ini Engkau sudah terima di sisi-Mu dan menjadi pendoa buat keluarga dan kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon juga untuk pekerjaan dan usaha dari Fani. Semoga Tuhan selalu membimbing, menuntun, dan semoga usaha ini bisa berkembang dan sejalan dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, semoga negara kami ini bisa berjalan dengan baik walaupun di masa sulit-sulit ini. Berilah rahmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai pemimpin-pemimpin bawah. Semoga mereka senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk paroki kami. Ya Tuhan, semoga paroki kami bisa hidup menggereja lagi seperti sedia kala, agar semua urusan-urusan keagamaan kami bisa berjalan dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami berdoa pula untuk rukun kami, Bapa di dalam surga, lindungi semua umat di rukun kami ini. Semoga kami selalu senantiasa sehat-sehat dan di bawah lindungan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita diam sejenak, kita menyampaikan doa-doa dan harapan kita kepada Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lengkapi doa kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita masuk doa penutup. Ya Bapa, Maha Bijaksana, Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan kami. Berhasilnya usaha kami tergantung dari kemurahan-Mu. Maka kami serahkan semuanya kepadamu. Sudilah Bapa mengatur yang sebaik-baiknya bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadat kita pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita pulang dan diutus Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami.